Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Denisko Afaiduliski. Dan perkenalkan teman saya. Yang pertama, Maulana Atta Ditya. Dan yang kedua, Muhammad Azizur Rahman. Dan yang ketiga, Muhammad Iqbal Maulana. Dan yang keempat, Budhiyati Miftahul. Dan yang kelima, Muhammad Fahad Septian. Oke, setelah saya memperkenalkan diri, saya sama teman saya akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami. Pelatihan sumber daya manusia. Apa sih itu pelatihan sumber daya manusia? Pelatihan sumber daya manusia ialah setiap usaha untuk memperbaiki performa seorang pekerja, seorang karyawan pada suatu bidang pekerjaannya yang menjadi tanggung jawab pada dirinya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Tujuan dan manfaat pelatihan SDM. Tujuan pelatihan SDM adalah agar setiap pekerja dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaannya, karena dengan meningkatnya persaingan dan semakin berkembangnya zaman, dituntut para pekerja yang mampu terus bersaing dan terus meningkatkan kemampuannya agar tidak ketinggalan dari pesaing. Dan secara otomatis dengan meningkatnya performa bekerja dan berakibatkan baik pada perkembangan perusahaan. Pelatihan SDM atau sumber daya manusia sesungguhnya sangat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan. SDM pada dasarnya bersifat fleksibel, bisa naik dan turun kualitasnya. Karena itu sudah seharusnya SDM yang terdiri dari pegawai, manajer, serta jajaran atas diberi pelatihan atau training agar hard skill dan soft skill mereka berkembang dan mampu beradaptasi dengan teknologi terbaru. Jenis-jenis pelatihan SDM. 1. Melatih keahlian karyawan atau skill training, yakni program pelatihan ini terbilang sederhana. Caranya bisa dengan menilai apa menjadi kebutuhan ataupun kekurangan yang kemudian bisa diidentifikasikan. 2. Pelatihan ulang atau retraining, yakni perusahaan juga bisa melakukan pelatihan ulang atau disebut dengan retraining agar bisa memberikan keahlian yang benar-benar dibutuhkan oleh SDM. 3. Cross functional training, yakni pelatihan dan pengembangan bisa dilakukan, selanjutnya adalah melakukan pelatihan lintas fungsional. 4. Pelatihan tim, yakni team training, adalah memberikan pelatihan tim kepada SDM perusahaan, merupakan hal yang sangat dianjurkan. 5. Melatih kreativitas perusahaan, adalah proses pelatihan kreativitas atau disebut juga creativity training. 6. Pelatihan mengenai teknologi yang berhubungan dengan perusahaan, adalah sekarang ini di perkembangan teknologi sudah semakin pesat. Perusahaan tidak dapat menutup mata bahwa pastinya ada saja teknologi yang memengaruhi sistem kerja dalam perusahaan. 7. Pelatihan bahasa, yakni pelatihan dan pengembangan mengenai bahasa juga sebaiknya harus dipertimbangkan bila perusahaan ingin lebih berkembang. Motivasi merupakan prinsip utama yang harus ada dalam pelatihan. Kuatnya motivasi akan mempengaruhi ketercapaian sebuah tujuan. Semakin kuat motivasi, maka mendorong pula untuk mencapai apa yang metode pelatihan. Metode yang diberikan harus disesuaikan dengan jenis pelatihan yang akan diadakan. Metode sangat berpengaruh terhadap efektivitas materi pelatihan yang akan diterima. Salah menggunakan metode, maka materi tidak dapat tersampaikan dengan baik. Memahami perbedaan individu. Kunci utama dalam memahami poin ini adalah bahwa semua orang memiliki kepribadian, watak, sikap, sifat, dan tingkah laku mendukung berhubungan dengan orang lain. Harus memahami prinsip ini. Inilah prinsip yang akan diperoleh dari pelatihan. Latihan sebab ini merupakan prinsip
pelatihan itu sendiri. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, maka individu dapat secara efektif menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Praktek, sebanyak apapun pengetahuan yang didapatkan oleh peserta pelatihan, jika tidak dipraktekkan maka tidak akan ada hasilnya. Selalu upayakan peserta dalam mempraktekkan apa yang telah dipelajari, sehingga dengan memberikan pelatihan dan kemudian dipraktekkan, maka karyawan benar-benar dapat memahami dan mengimplementasikannya di dunia kerja yang nyata. Sesuai kebutuhan, sebuah harus dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pelatihan karyawan. Oleh sebab itu, sebelum pelatihan harus ada tahap-tahap perencanaan yang harus dilalui. Setelah itu, pelatihan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan akan mengurangi biaya yang dikeluarkan. Dengan begitu, tidak akan terjadi pemborosan dan pelatihan dan berjalan dengan efektif. Selanjutnya, komponen pelatihan SDM yang terdiri dari 8 komponen. Yang pertama, jenis atau tipe program. Yang kedua, tujuan program. Yang ketiga, sasaran program. Yang keempat, waktu program. Yang kelima, kurikulum program. Yang keenam, metode. Yang ketujuh, media. Dan yang terakhir, evaluasi. Selanjutnya adalah manajemen pelatihan SDM. Manajemen pelatihan SDM adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Metode pelatihan SDM. Yang pertama, magang. Magang merupakan bentuk dari metode pengembangan dan pelatihan SDM yang memungkinkan para pesertanya mengikuti serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh karyawan dalam posisi tertentu. Yang kedua, on the job training. Program on the job training merupakan salah satu metode pelatihan dan pengembangan SDM dengan tujuan untuk memberikan motivasi lebih tinggi lagi bagi para peserta training untuk belajar dan berlatih. Yang ketiga, simulasi. Simulasi merupakan bentuk metode pengembangan SDM dengan memanfaatkan mesin-mesin atau peralatan pada kondisi lingkungan tertentu yang dibuat sama atau sesuai situasi kerja yang sebenarnya. Yang keempat, job rotation. Dalam program job rotation ini, para peserta pengembangan dan pelatihan SDM nantinya akan dimutasikan secara berkala ke unit kerja atau jabatan lainnya, sehingga peserta pelatihan dapat memperoleh pengetahuan dan kemampuan secara menyeluruh tentang sebuah perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.